Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kristianus Pranata Sinuraya dengan NPM akhir 12. Di sini saya menjadi moderator di presentasi kelompok 4 yang berjudul Praktik Akuntansi Perbankan. Untuk kelompok 4 sendiri itu terdiri dari 12 anggota. Yang pertama itu ada Hanania Kalista Putri, yang kedua ada saya sendiri Kristianus Pranata Sinuraya, yang ketiga ada Eka Sri Utami, keempat ada Hilyah Kamilah, kelima ada Tika Ayu Yulinda, enam ada Sevita Indrianti, ketujuh ada M. Alan Zaki, ke-8 ada Naila Zahra Putri, ke-9 ada Karina, ke-10 ada Syafira Nur Indah Sari, ke-11 ada Fahri Reza Ramadan, ke-12 ada Alia Syarif. Baik, di sini dengan saya Emalan Dizaki Saputra. Masuk ke pembahasan subbab yang pertama. Di sini ada perbankan. Perbankan ini memainkan peran penting dalam ekonomi suatu negara karena berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan orang yang memiliki uang berlebihan dengan orang yang membutuhkan uang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Apa itu akuntansi perbankan? Akuntansi perbankan adalah cabang akuntansi yang fokus pada pencatatan, pelaporan, dan analisis transaksi keuangan yang terjadi dalam sektor perbankan. Ini mencangkup berbagai aktivitas seperti pencatatan simpanan nasabah, pemberian pinjaman, pengelolaan aset dan kewajiban, serta pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi dan regulasi yang berlaku. Akuntansi perbankan memiliki beberapa fitur yang membedakannya dari akuntansi di bidang lain. Misalnya, pengakuan pendapatan bunga menggunakan teknik yang efektif, pencadangan kerugian kredit berdasarkan kerugian yang diantisipasi, dan perlakuan akuntansi yang tepat terhadap transaksi derivatif dan instrumen keuangan lainnya. Saya Fahri Reza Ramadan dengan NPM 2311031068 akan melanjutkan materi rekan saya, yaitu tujuan praktik akuntansi perbankan. Yang pertama yaitu penyusunan laporan keuangan yang akurat. Praktik ini bertujuan untuk mencatat, mengukur, dan melaporkan transaksi keuangan bank secara akurat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kedua, kepatuhan terhadap regulasi. Memastikan bahwa seluruh aktivitas pencatatan dan pelaporan keuangan bank sesuai dengan regulasi yang berlaku guna menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang ketiga yaitu pengelolaan risiko keuangan. Membantu bank dalam mengidentifikasi dan memantau risiko keuangan seperti risiko kredit dan pasar, serta menyusun cadangan kerugian yang diperlukan untuk mengurangi dampak risiko tersebut. Keempat yaitu mendukung pengambilan keputusan. Memberikan informasi keuangan yang relevan dan teruji kepada manajemen untuk mendukung pengambilan keputusan strategis seperti kebijakan investasi, pemberian pinjaman, atau efisiensi operasional. Yang kelima yaitu transparansi bagi pemangku kepentingan, yaitu menyediakan laporan keuangan yang transparan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemangku kepentingan seperti regulator, investor, dan nasabah. Keenam, pengelolaan aset dan kewajiban. Pengelolaan aset seperti pinjaman dan investasi serta kewajiban seperti simpanan nasabah dengan pencatatan yang terorganisir guna memastikan efisiensi operasional bank. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sevita Indriati. Prinsip-prinsip akuntansi di sektor perbankan. Dalam dunia perbankan, akuntansi memiliki peran yang sangat penting sebagai alat untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan transaksi keuangan. Prinsip-prinsip akuntansi di sektor perbankan ini merupakan prinsip-prinsip dasar akuntansi. Prinsip-prinsip ini penting untuk memastikan laporan keuangan bank yang akurat, relevan, dan transparan. Hal ini penting untuk para pemangku kepentingan. Yang pertama ada prinsip kepercayaan. Prinsip kepercayaan ini merupakan asas yang sangat penting antara nasabah dan juga pihak bank. Kegiatan operasional bank yang bersangkutan dengan penyaluran dana dari nasabah ke nasabah atau masyarakat ke masyarakat yang membuat bank harus selalu menjaga kepercayaan nasabah. Dengan memberikan transparansi informasi mengenai output dan juga layanan yang diberikan dan menunjukkan terhadap nasabah bahwa bank mampu melindungi setiap informasi pribadi dan dana nasabah, itu membuat kepercayaan nasabah meningkat dan
kepercayaan nasabah itu merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan dan nilai yang baik atau reputasi bagi bank itu sendiri. Yang kedua ada prinsip kepatuhan terhadap regulasi. Kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan oleh OJK atau lembaga lainnya yang memberikan regulasi di Indonesia ini bertujuan untuk menjaga integritas operasional dan melindungi kepentingan nasabah. Dengan mematuhi regulasi yang ada pula, membuat bank menghindari risiko hukum yang ditimbulkan akibat pelanggaran. Selain itu, prinsip ini akan berdampak juga pada prinsip kepercayaan nasabah pada bank dan dapat meningkatkan kepercayaan nasabah. Yang ketiga ada prinsip ESG atau Environmental, Social, and Governance. Yang pertama itu ada aspek lingkungan. Aspek lingkungan ini merupakan penekanan agar bank dapat memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitar akibat dari kegiatan operasional mereka itu sendiri. Bank diharapkan dapat melakukan kegiatan operasional yang lebih ramah lingkungan di setiap kegiatan operasional mereka. Kemudian ada aspek sosial. Aspek sosial ini berkaitan dengan interaksi bank dengan nasabah atau masyarakat dan para pemangku kepentingan. Hal ini termasuk dengan perlindungan hak asasi manusia, praktik ketenaga kerjaan yang baik, juga kontribusi dalam kesejahteraan sosial. Bank harus memastikan kegiatan operasional tidak memberikan kerugian, tapi malah memberikan manfaat yang nyata terhadap masyarakat. Yang kemudian ada aspek tata kelola. Tata kelola ini mencakup struktur organisasi dan proses operasional internal di bank itu sendiri. Bank harus memiliki kebijakan yang tertata dan jelas untuk memastikan akuntabilitas dan stabilisasi para pemangku kepentingan. Dengan prinsip ESG ini, bank akan berkontribusi terhadap keberlangsungan, keberlanjutan lingkungan dan sosial, juga meningkatkan reputasi dan daya saing di pasar global. Kemudian yang keempat ada prinsip entitas ekonomi. Prinsip entitas ekonomi ini merupakan arahan untuk mencatat semua transaksi entitas bisnis, tetapi harus dipisah dengan transaksi pribadi. Atau dengan kata lain, sebuah perusahaan atau bank ini harus mewajibkan memiliki akun rekening bank yang berbeda antara akun bisnis dan juga akun pribadi. Hal ini sangat penting untuk memastikan kondisi keuangan operasional perusahaan dengan sangat akurat. Selain itu juga membuat para pemangku kepentingan membuat keputusan yang baik berdasarkan data yang relevan. Nama saya Eka Sri Utami akan menjelaskan laporan keuangan bank. Laporan keuangan bank ini menyajikan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan perusahaan pada titik waktu tertentu. Laporan keuangan ini diperlukan oleh investor, karyawan, pemberi pinjaman, dan lainnya untuk membuat keputusan sesuai kepentingan masing-masing. Laporan keuangan ini biasanya disiapkan oleh perusahaan pada akhir periode. Neraca ini disajikan dengan cara yang menyoroti berbagai elemen posisi keuangan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Neraca meliputi properti, pabrik, peralatan, aset tak berwujud, sampai dengan modal saham dan item modal lainnya. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini disajikan dengan cara yang menyoroti berbagai elemen kinerja keuangan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan laba rugi ini harus mencakup sekurang-kurangnya pos seperti pendapatan penjualan, laba atau rugi perusahaan, beban pinjaman, sampai dengan laba atau rugi bersih dan periode berjalan. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Karina. Di sini saya akan menjelaskan apa itu laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Baik, yang pertama adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas merupakan bagian integral dari laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai pergerakan ekuitas dalam suatu periode tertentu, yang mencakup saldo awal ekuitas, laba rugi komprehensif, transaksi dengan pemilik seperti dividen dan saham baru, serta perubahan lainnya dalam ekuitas. Menurut penelitian oleh Setiawan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa kualitas penyajian laporan keuangan dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi dan keterbukaan informasi. Studi tersebut menemukan bahwa
Perusahaan yang mengadopsi standar pelaporan keuangan yang berbasis IFRS memiliki laporan ekuitas yang lebih transparan dan dapat dibandingkan sehingga dapat meningkatkan kredibilitas laporan keuangan perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan komponen krusial dalam laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai aliran kas masuk dan keluar perusahaan selama periode tertentu. Informasi ini diklarifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan yang membantu pemangku kepentingan dalam menilai kinerja keuangan dalam likuiditas perusahaan. Dengan demikian, laporan arus kas tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantau likuiditas, tetapi juga sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari operasi, mempertahankan dan memperluas kapasitas operasinya, serta memenuhi kebutuhan keuangan dan membayar dividen. Selanjutnya adalah catatan atas laporan keuangan atau yang biasa disebut dengan CALK. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian terpenting dari laporan keuangan yang berisi informasi tambahan untuk menjelaskan rinci-rinci dari angka-angka dalam laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan berperan penting dalam memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai posisi keuangan dan kinerja suatu entitas, sehingga memudahkan para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang selanjutnya yaitu regulasi dan standar akuntansi perbankan. Industri perbankan di Indonesia memiliki regulasi dan standar akuntansi yang cukup ketat untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kesehatan keuangan. Regulasi dan standar ini terus berkembang untuk menyesuaikan diri dengan dinamika industri dan praktik internasional. Baik, yang pertama yaitu ada standar akuntansi keuangan atau yang kita sebut SAK. SAK merupakan standar akuntansi yang ada di Indonesia. SAK terdiri dari pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK dan juga interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISAK. SAK digunakan oleh entitas yang memenuhi syarat wajib atau memilih untuk menerapkan SAK seperti yang diatur dalam kerangka standar pelaporan keuangan Indonesia. Yang kedua yaitu PSAK nomor 50, 55, dan 60. PSAK tersebut adalah pengganti dari PSAK nomor 31. Baik, yang pertama yaitu PSAK nomor 50 revisi 2010 tentang penyajian instrumen keuangan. Standar ini mengatur tentang bagaimana bank menyajikan instrumen keuangan dalam laporan keuangannya, termasuk klasifikasi, pengukuran, dan pengungkapan. Yang kedua yaitu PSAK nomor 55 revisi 2011. Standar ini mengatur tentang kapan dan bagaimana bank mengakui dan mengukur instrumen keuangan, termasuk aset keuangan, liabilitas keuangan, dan instrumen ekuitas. Yang ketiga yaitu PSAK nomor 60 tentang pengungkapan instrumen keuangan. Standar ini mengatur tentang informasi apa saja yang harus diungkapkan oleh bank terkait dengan instrumen keuangan dalam laporan keuangannya, termasuk risiko yang terkait dengan instrumen tersebut. Ketiga PSAK ini secara komprehensif mengatur akuntansi perbankan, mencakup berbagai aspek seperti pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan instrumen keuangan. Baik, yang ketiga yaitu Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia atau PAPI. Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia perlu disempurnakan sejalan dengan perkembangan transaksi dan produk keuangan. Bank Indonesia telah membentuk tim untuk menyempurnakan PAPI dengan standar terkini dan berbagai regulasi di sektor perbankan, baik nasional maupun internasional. Saya Hana dan saya akan melanjutkan tentang regulasi dan standar akuntansi perbankan yang keempat, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK. Jadi POJK ini dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan menjadi landasan hukum bagi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Juga memastikan bahwa bank beroperasi secara sehat, berhati-hati, dan sesuai dengan prinsip good corporate governance. Yang kelima itu adalah Peraturan Bank Indonesia. Jadi PBI ini dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang berfokus pada kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan, memastikan bahwa bank beroperasi secara sehat dan berkontribusi pada stabilitas ekonomi.
Nah, yang terakhir adalah International Financial Reporting Standards atau IFRS. IFRS ini merupakan standar akuntansi yang berlaku secara internasional. IFRS bertujuan untuk menciptakan standar akuntansi yang harmonis secara global, memudahkan perbandingan laporan keuangan antar negara. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Naila Zahra Putri. Sekarang kita masuk ke dalam kasus. Kasusnya adalah laporan ganda Bank Lipo. Kasus ini terjadi pada tahun 2002. Bank Lipo menerbitkan 2 laporan keuangan yang berbeda untuk periode yang sama, di mana laporan keuangan diterbitkan untuk publik dan untuk BEJ atau Bursa Efek Jakarta. Pada laporan keuangan untuk publik, Bank Lipo menunjukkan kondisi keuangan yang lebih baik, dengan aset sebesar 24 triliun, dengan laba bersih sebesar 98 miliar. Namun, pada laporan keuangan yang disampaikan ke BEJ atau Bursa Efek Jakarta, terdapat perbedaan yang signifikan dari laporan keuangan untuk publik, di mana aset menurun menjadi 22,8 triliun dengan rugi bersih sebesar 1,3 triliun. Laporan keuangan yang berbeda ini menunjukkan bahwa Bank Lipo menyembunyikan kerugian yang sebenarnya dan menyesatkan investor yang berinvestasi pada Bank Lipo. Hal tersebut juga sangat merugikan Bank Lipo sendiri, karena dengan adanya kasus ini menyebabkan keraguan terhadap kredibilitas dan integritas Bank Lipo di mata publik. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Tika Ayu Yulinda. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis kasus pelanggaran etika di PT Bank Lipo Tbk. Dalam kasus ini menunjukkan terjadinya pelanggaran etika profesi akuntansi di PT Bank Lipo Tbk, yaitu manipulasi laporan keuangan. PT Bank Lipo mengeluarkan 2 versi laporan keuangan yang berbeda, satu untuk publik dan yang satu lagi untuk Bursa Efek Jakarta atau BEJ. Dengan selisih nilai aset dan laba rugi yang cukup besar, perbedaan inilah yang kemudian menimbulkan asumsi bahwa perusahaan sengaja menyembunyikan kondisi keuangan. Selain itu, ditemukan juga indikasi insider trading, di mana pihak tertentu diduga memanfaatkan informasi internal untuk melakukan transaksi saham yang menguntungkan mereka. Akuntansi publik yang bertanggung jawab atas audit laporan keuangan telah dianggap lalai karena tidak melakukan pemeriksaan yang sesuai. Kasus ini juga mengakibatkan adanya penurunan kepercayaan publik dan juga investor yang berdampak buruk kepada reputasi Bank Lipo dan sektor perbankan secara umum. Otoritas jasa keuangan seperti Badan Pengawas Pasar Modal kemudian memberikan sanksi berupa denda kepada direksi dan akuntan publik yang terlibat. Dari kasus ini, kita bisa belajar bahwa etika profesi sangat penting di dalam dunia akuntansi dan juga keuangan. Perusahaan harus lebih teliti dalam laporan keuangan, pengawasan internal juga harus diperkuat, dan sanksi terhadap pelanggaran harus lebih tegas supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi ke depannya. Baik, di sini saya Alia Syarif dengan NPM terakhir 065. Di sini saya akan menjelaskan dampak dari kasus Bank Lipo pada tahun 2002. Nah, ada dampak terhadap sistem perbankan dan regulasi di Indonesia, yakni adalah kepercayaan terhadap sistem perbankan di Indonesia itu menurun. Nah, yang kedua adalah Bursa Efek Indonesia dan juga OJK memperketat regulasi dan pengawasan terhadap laporan keuangan bank dan perusahaan publik. Dan yang ketiga adalah penerapan standar akuntansi itu diperketat, termasuk PSAK 10, yakni efek perubahan kurs valuta asing, dan PSAK 50 dan 55 mengenai instrumen 15 keuangan, yakni pengakuan dan pengukuran. Hal ini itu dilakukan untuk mencegah manipulasi serupa di masa depan. Itu tadi untuk dampak terhadap sistem perbankan dan regulasi. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai dampak terhadap Bank Lipo sendiri. Yang pertama yakni harga saham Bank Lipo itu anjlok akibat hilangnya kepercayaan investor. Yang kedua, Bank Lipo itu akhirnya dijual dan mengalami restrukturisasi di bawah kepemilikan yang berbeda. Dan yang ketiga, beberapa eksekutif Bank Lipo itu terlibat dalam investigasi hukum terkait manipulasi laporan keuangan. Masuk ke kesimpulan, akuntansi perbankan itu memang sangat berperan penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas,
dan stabilitas sistem keuangan itu sendiri. Memang prinsip utama dari akuntansi perbankan itu meliputi kepercayaan, kepatuhan regulasi, dan ESG. Kasus Bank Lipo tahun 2002 ini menjadi contoh pelanggaran etika akuntansi yang sangat serius, menyebabkan penurunan kepercayaan publik, harga saham yang anjlok, dan pengetatan regulasi oleh otoritas keuangan itu sendiri. Hal ini menegaskan bahwa pentingnya laporan keuangan yang sangat akurat, pengawasan internal yang ketat, dan serta sanksi tegas untuk mencegah pelanggaran serupa lagi di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih.